wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Nisa Kurniawati, mewakili kelompok 9 akan menjelaskan proses islamisasi di Nusantara. Proses islamisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam sejarah Islam di Indonesia dan juga yang paling tidak jelas. Proses islamisasi tidak mempunyai awal yang pasti, juga tidak berakhir. Islamisasi merupakan proses berkesinambungan yang selain mempengaruhi masa kini juga mempengaruhi masa yang akan datang. Proses masuknya Islam ke Indonesia tidak lepas dari hubungan dagang antara negara-negara Arab atau Persia yang melakukan perdagangan datang ke pesisir pulau-pulau di Indonesia. Karena keramah tamahan para pedagang, akhirnya banyak penduduk yang masuk Islam. Selain disebabkan oleh perkawinan, juga karena dalam Islam tidak mengenal sistem kasta, sehingga Islam sangat mudah masuk ke negara Indonesia. Teori-teori islamisasi di Nusantara. Terdapat 3 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Dan pembawanya adalah para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Dasar teori ini yaitu hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Kambay, Timur Tengah, dan Eropa. Yang kedua, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik Al-Saleh pada tahun 1297 Masehi, dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Makam ini memiliki bentuk batu yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambay. Yang ketiga, catatan Marco Polo bahwa di Perlak sudah terdapat banyak yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang Islam yang menyebarkan agama Islam. Pendukung teori Gujarat ini, yang pertama, Snow Horgrange, W.F. Sutherland, dan Bernard H.M. Flake. Yang kedua, teori Mekah. Proses masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 atau 674 Masehi dan langsung dibawa oleh para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Islam. Pada abad ke-7, di pantai barat Sumatera, sudah terdapat perkampungan Islam, dinasti Umayyah. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mekah dan Mesir. Kemudian, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang umumnya berasal dari negara Mesir. Namun, terdapat beberapa kelemahan teori ini, yaitu kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang ketiga, yaitu teori Persia. Agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Syiah yang berasal dari Persia. Teori ini didasarkan pada beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya Syiah yang ada dalam kebudayaan Indonesia. Seperti yang dikatakan P.A. Hussein, mendasarkan analisisnya pada pengaruh Sufisme Persia terhadap beberapa ajaran Sufisme di Indonesia. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab dan juga huruf sin tanpa gigi merupakan pengaruh Persia yang membedakan dengan huruf sin yang bergerigi. Dan juga terdapat peringatan Asyura atau 10 Muharram sebagai salah satu yang diperingati oleh kaum Syiah. Dan yang terakhir adalah adanya kesamaan seni kaligrafi pada pahat batu-batu nisan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Islamisasi di Indonesia. Yang pertama adalah saluran perdagangan. Awalnya, saluran Islamisasi di Nusantara adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 sampai 16 Masehi membuat pedagang-pedagang muslim seperti Arab, India, dan Persia turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri barat, tenggara, dan timur benua Asia. Menurut U.K. Chandra Sasmita yang mengutip dari pendapat Tom Pires, banyak penduduk muslim yang bermukim di pesisir Pulau Jawa, yang saat itu penduduknya belum mengenal agama Islam. Para pedagang kemudian mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mulah-mulah dari negara mereka. Saat itu banyak penguasa di Jawa yang masuk Islam karena pengaruh hubungan ekonomi semakin baik yang dijalin antara pedagang muslim dengan penguasa di Jawa tersebut. Yang kedua adalah saluran perkawinan. Banyak penduduk pribumi, bahkan putri-putri bangsawan, tertarik menikah dengan saudagar muslim karena menurut mereka ekonomi saudagar muslim itu lebih baik daripada ekonomi pribumi. Sebelum pernikahan, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka akan semakin meluas. Selanjutnya, juga banyak wanita muslim yang dinikahkan dengan para bangsawan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan karena ini akan mempercepat proses islamisasi yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah saluran tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya telah beragama Hindu. Para sufi mahir dalam soal magis sehingga ajaran mereka dapat dimengerti dan gampang diterima oleh penduduk yang saat itu masih beragama Hindu. Yang keempat, melalui saluran pendidikan. Islamisasi dilakukan melalui pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh para ulama, guru-guru agama, dan kiai-kiai. Di pesantren atau pondok itu, para calon guru agama, kiai, dan ulama mendapat pendidikan agama. Setelah mereka keluar atau selesai dari pondok pesantren tersebut, mereka akan pulang ke kampung halamannya dan berdakwah di sana untuk menyebarkan agama Islam. Yang kelima, saluran kesenian. Saluran islamisasi di bidang kesenian yang terkenal adalah pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Sebagian besar cerita wayang diambil dari cerita Mahabharata dan Ramayana, yang di situ disisipkan ajaran-ajaran Islam dan tokoh-tokoh pahlawan Islam. Kesenian lain yang digunakan adalah di bidang sastra dan di bidang seni bangunan. Yang terakhir atau yang keenam adalah melalui saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, banyak rakyat yang masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Selain itu, di Jawa, Sumatera, dan Indonesia bagian timur, demi kepentingan politiknya, mereka memerangi kerajaan non-muslim, dan kemenangan itu dijadikan daya tarik untuk mengajak kerajaan non-muslim itu yang kalah dalam peperangan untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam di Nusantara. Yang pertama, Sunan Maulana. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan sesepuh Wali Songo. Ia merupakan tokoh yang dianggap paling senior dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Maulana Ibrahim melalui jalur pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan berdakwah dengan cara diplomasi yang ulung yang bisa diterima oleh masyarakat. Syekh Maulana mendirikan masjid pertama di desa Pasucian Manyar. Ia mulai menyiarkan agama Islam yang diawali dengan berdagang. Setelah dakwahnya berhasil, kemudian dia pindah ke Gresik. Setelah itu, ia mendatangi Raja Majapahit dan mengajak raja untuk masuk ke Islam. Walaupun raja tidak mau diajaknya untuk memeluk Islam,
Syekh Maulana diberikan tanah di pinggiran kota Gresik yang bernama Desa Gapura. Di desa inilah ia mendirikan pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan menyebarkan agama Islam di masa yang akan datang. Yang kedua, Sunan Ampel. Ia memiliki nama asli Raden Rahmat. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Kusain, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga Muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Yang ketiga yaitu Sunan Giri, pendiri kerajaan Giri Kedaton yang dibangun sebagai pusat penyebaran agama Islam yang berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Ia adalah tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci. Ia memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaannya itu, dia secara leluasa dengan mudah menyebarkan agama Islam. Ketika dewasa, beliau berguru kepada Sunan Ampel dan diberi gelar Raden Paku. Sunan Giri mengikuti jejak ayahnya yaitu Maulana Ishak menjadi seorang mubalik. Yang keempat yaitu Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang menyiarkan Islam di daerah Tuban, Pati, Madura, Pulau Bawean, dan daerah Bonang. Konon, desa Bonang disebut demikian karena Sunan Bonang adalah pencipta alat musik Bonang. Apabila beliau membunyikan Bonang, para rakyat akan tertarik dan datang ke masjid. Bila mereka sudah berkumpul, Sunan Bonang akan mengajarkan tembang dan gending yang berisikan ajaran-ajaran Islam. Dalam ajarannya secara garis besar adalah tentang tauhid dan tasawuf yang diambil dari beberapa kitab terutama Ihya Ulumuddin dan Tahmid. Yang selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Said. Nama lain yang dipunyai oleh Sunan Kalijaga yaitu Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, dan Pangeran Tuban. Tahun kelahiran dan wafatnya belum dapat dipastikan, namun diperkirakan sekitar 1450 Masehi itu tahun kelahirannya, dan wafatnya sekitar kurang lebih 1580 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Raden Tumenggung Wilatikta atau Bupati Tuban. Peran Sunan Kalijaga dalam berdakwah tampak dalam berbagai kegiatan, baik dalam keagamaan, pemerintahan, seni, dan budaya. Contoh dalam hal keagamaan yaitu mendirikan Masjid Agung Demak dengan para wali lainnya, dan memberantas ajaran panteisme yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Yang keenam yaitu Sunan Kudus atau Raden Fatihan. Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Ngundung. Sunan Kudus banyak berguru dengan Sunan Kalijaga. Beliau menerapkan gaya dakwah yang sama dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kudus mendekati dan menarik perhatian masyarakat dengan menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan agama Hindu dan Buddha, seperti yang tampak dalam gaya arsitektur Masjid Kudus. Bentuk toleransi dan akulturasi Sunan Kudus bisa dilihat juga pada padasan atau pancuran untuk berwudu yang berjumlah 8, yang melambangkan ajaran Buddha Asta Sangika Marga, atau 8 jalan utama yang menjadi pegangan masyarakat Buddha pada saat itu. 7. Sunan Derajat. Silsilah Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel. Dengan demikian, beliau masih bersaudara dengan Sunan Bonang, ipar Sunan Giri, serta ipar Raden Patah, dan ipar Sunan Kalijaga. Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila membuahkan 5 orang putra. Yang pertama, Siti Mutosyiah,
yang menjadi istri Sunan Giri, Raden Qasim atau Sunan Derajat, Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim, seorang putri yang menikah dengan Sunan Kalijaga, serta Nyi Ageng Maloka yang menjadi istri Raden Patah. Jasa Sunan Derajat. Sunan Derajat diperintahkan oleh ayahnya untuk berdakwah di sebelah barat Gresik. Namun, kapal beliau diserang badai besar sehingga kapalnya hancur. Dikisahkan beliau ditolong ikan cakalang dan dibawa ke tepi pantai di Dusun Jelok, Kecamatan Paciran. 3 tahun kemudian, beliau mendirikan tempat dakwah yang dikenal dengan Dalam Duwur. Dan di tempat inilah dakwah Sunan Derajat semakin berhasil. Di antara ajarannya yang tertulis orang adalah berilah tongkat bagi orang buta, berilah makan pada orang lapar, berilah pakaian pada orang telanjang, dan berilah tempat berteduh pada orang yang kehujanan. Maksud dari ajaran tersebut adalah beri petunjuk bagi orang yang tidak tahu, sejahterakan kehidupan rakyat miskin, ajarkan budi pekerti kepada orang yang belum tahu adab, serta beri perlindungan kepada orang yang tertindas. Yang kedelapan ada Sunan Muria. Silsilah Sunan Muria. Ada 3 versi yang menyatakan asal-usul Sunan Muria. Versi pertama mengatakan bahwa Sunan Muria adalah anak yang lahir dengan nama Raden Umar Said. Ia mempunyai 2 adik perempuan yang bernama Dewi Rukaya dan Dewi Sofia. Ketika dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujina, anak kandung Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, putra Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Kemudian versi kedua mengatakan bahwa Sunan Muria merupakan putra kandung dari Sunan Ngudung. Disebutkan bahwa dalam pernikahan dengan Dewi Syarifah, Sunan Ngudung mempunyai 4 orang putra. Yang pertama yaitu Raden Umar Said, yang kedua Sunan Giri III, yang ketiga Raden Amir Haji Sunan Kudus, dan yang keempat Sunan Giri II. Jika versi silsilah ini benar, maka Dewi Syarifah, istri Sunan Ngudung adalah adik kandung Sunan Kalijaga. Kemudian versi ketiga mengatakan bahwa Sunan Muria merupakan putra kandung dari Sunan Kalijaga. Mengaitkan Sunan Muria dengan Sunan Kalijaga sebagai anak dan orang tua tampaknya lebih didukung oleh data historis dibanding menempatkan Sunan Muria sebagai putra dari Sunan Ngudung. Yang berikutnya yaitu gaya dakwah Sunan Muria. Sunan Muria memiliki 3 gaya dakwah. Yang pertama, menitik beratkan kepada rakyat jelata. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih toleran dengan memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Beliau lebih senang mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibanding tinggal di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau disebut dengan topongeli atau menghanyutkan diri dalam masyarakat. Dengan begitu, maka Sunan Muria lebih mudah dalam mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu dakwah bil hikmah dengan akulturasi budaya. Meskipun Sunan Muria diterima dengan baik oleh masyarakat, namun bukan berarti proses dakwah beliau berjalan dengan lancar. Kebanyakan penduduk yang berada di kawasan Gunung Muria masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sangat kental dan sulit untuk diubah. Oleh karenanya, beliau sama seperti para wali yang lainnya, yaitu lebih kepada metode dakwah bil hikmah atau dengan cara bijak, tidak memaksa. Kemudian yang ketiga, menciptakan tembang Jawa. Sunan Muria juga menciptakan beberapa tembang Jawa macopat yang berisi tentang ajaran Islam. Beberapa karyanya yang terkenal hingga saat ini yaitu tembang Sinom dan juga tembang Kinanti. Dengan menggunakan tembang atau lagu, maka masyarakat akan dengan mudah menerimanya dan mampu mengingat nilai-nilai serta ajaran Islam yang terkandung di dalamnya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan. Sifat teladan Sunan Muria. Mengasingkan diri di tengah masyarakat jelata membuat kepribadian Sunan Muria lebih peka dan lebih toleran terhadap berbagai masalah. Bahkan beliau kerap sekali memberikan solusi untuk berbagai masalah yang rumit. Seperti saat konflik internal di Kesultanan Demak yang terjadi pada tahun 1518 Masehi sampai 1530 Masehi. Beliau mampu menjadi penengah dan memberi solusi terbaik yang bisa diterima oleh berbagai pihak dan membuatnya sangat dihormati di berbagai kalangan. Selain itu, keteladanan beliau juga tergambar dari sifat beliau yang mau berbaur dengan rakyat kecil dan meninggalkan keramaian di kerajaan Demak.
Sikap yang demikian patut dicontoh dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana dalam mensosialisasikan kebijakan umum, maka pemerintah sudah selayaknya bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat dan tidak berhenti pada orang-orang tertentu saja. Sunan yang ke-9 atau sunan yang terakhir yaitu ada Sunan Gunung Jati. Kisah Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah atau yang biasa dikenal sebagai Sunan Gunung Jati lahir dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim dan Nyai Rara Santang. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi dan saat mulai beranjak dewasa, beliau ditugaskan oleh sang ayah untuk memimpin kerajaan. Namun beliau menolak dengan alasan ingin menyebarkan ajaran agama Islam. Syarif Hidayatullah yang tadinya tinggal bersama kedua orang tuanya di Timur Tengah memutuskan kembali ke Tanah Jawa untuk melanjutkan niatnya dalam penyebaran agama Islam. Pada usia 25 tahun, beliau sudah dikenal sebagai ulama penyebar Islam yang sangat dihormati. Tidak hanya itu saja, beliau juga disegani karena kepemimpinannya yang sangat adil dan bijaksana. Analisis kisah. Secara kronologi, kisah Sunan Gunung Jati dari kisah Klayan dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu masa persiapan. Berawal dari kepergian orang tua Sunan Gunung Jati yang berguru pada Syekh Nurul Jati dan dilanjutkan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Pada masa ini dikisahkan tentang persiapan lahirnya manusia penyiar agama yang agung. Yang kedua yaitu masa mencari ilmu. Dimulai saat Sunan Gunung Jati berumur 14 tahun yang giat belajar agama. Beliau juga berhasil bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan kemudian setelah itu beliau bertemu dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Khidir. Yang ketiga yaitu masa penyebaran ilmu. Dimulai saat Sunan Gunung Jati telah memperoleh banyak ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau memberi ilmu kepada penyebar agama Islam seperti Syekh Natullah di Nusa Kambangan, lalu pergi ke Madura dan dilanjutkan ke Campa, memberi pengajaran kepada Sunan Kalijaga. Yang terakhir yaitu masa pelimpahan kekuasaan. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati menyerahkan kekuasaannya kepada keturunannya yaitu Pangeran Pasarean. Makna di balik kisah Sunan Gunung Jati. Terdapat 5 makna di balik kisah Sunan Gunung Jati. Yang pertama, Sunan Gunung Jati sebagai pemegang kekuasaan Islam pertama di Jawa dan sebagai penyebar Islam. Yang kedua, kemauan keras Sunan Gunung Jati untuk menyerahkan tahta kesultanan kepada adiknya. Yang ketiga, Sunan Gunung Jati menguasai pengetahuan tentang agama Islam. Yang keempat, Sunan Gunung Jati mempunyai 2 wewenang. Yang pertama sebagai keturunan Raja Pajajaran dan yang kedua sebagai penyebar agama Islam. Dan yang terakhir, Sunan Gunung Jati merupakan tipe ideal manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.